Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam dan kesempatan untuk kembali mengingatnya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Sahabat Quran yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 38 yang artinya, kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka siapa saja yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Ayat ini adalah salah satu ayat yang sangat menenangkan hati. Di balik kisah turunnya Nabi Adam dan Hawa ke bumi, Allah menyampaikan kabar gembira bagi seluruh manusia. Meskipun manusia hidup di dunia yang penuh ujian, Allah tidak membiarkan mereka berjalan tanpa arah. Allah memberikan petunjuk agar manusia mampu menjalani kehidupan dengan selamat. Setelah Nabi Adam melakukan kesalahan, beliau bertobat dengan penuh penyesalan. Allah menerima tobat beliau. Namun meskipun tobat telah diterima, Allah tetap memerintahkan Adam dan Hawa untuk turun ke bumi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ketentuan Allah memiliki hikmah yang sangat besar. Turunnya Nabi Adam ke bumi bukanlah tanda bahwa Allah membencinya. Justru bumi menjadi tempat manusia beribadah, beramal saleh, dan mempersiapkan diri untuk kembali menuju surga. Begitulah kehidupan kita hari ini. Dunia bukan tujuan akhir. Dunia hanyalah tempat singgah, tempat ujian, dan tempat mengumpulkan bekal. Allah kemudian memberikan janji yang luar biasa. Jika datang petunjukku kepadamu, artinya Allah tidak membiarkan manusia hidup tanpa bimbingan. Allah mengutus para nabi dan rasul. Allah menurunkan kitab-kitab suci, hingga akhirnya Allah menyempurnakan petunjuk melalui Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka siapapun yang ingin hidupnya tenang, harus menjadikan petunjuk Allah sebagai pedoman. Seringkali manusia mencari ketenangan melalui harta, jabatan, popularitas, atau pujian manusia. Semua itu boleh dimiliki, tetapi tidak akan pernah mampu memberikan ketenangan yang hakiki. Apabila hati jauh dari Allah, petunjuk, Allah ibarat cahaya di tengah gelapnya kehidupan. Tanpa cahaya tersebut, manusia mudah tersesat. Allah kemudian berfirman, maka siapa saja yang mengikuti petunjukku, perhatikan, Allah tidak mengatakan siapa yang hanya mengetahui petunjuknya. Sebab mengetahui saja tidak cukup. Yang diminta adalah mengikuti. Banyak orang tahu sholat itu wajib tetapi masih meninggalkannya. Banyak orang tahu membaca Al-Quran membawa pahala, tetapi jarang melakukannya. Banyak orang tahu pentingnya kejujuran, namun masih berani berdusta. Ilmu yang tidak diamalkan tidak akan membawa keselamatan. Mengikuti petunjuk Allah berarti berusaha menjadikan seluruh kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam bekerja, mengikuti petunjuk Allah berarti jujur dan amanah. Dalam berdagang, tidak menipu. Dalam keluarga, saling menyayangi. Dalam berteman, menjaga lisan. Dalam menggunakan media sosial, menyebarkan kebaikan dan menghindari fitnah. Islam bukan hanya ibadah di masjid, tetapi pedoman hidup dalam setiap langkah. Kemudian Allah memberikan hadiah yang sangat indah. Tidak ada rasa takut pada mereka. Apa maksudnya? Orang beriman tetap bisa menghadapi ujian, kehilangan, sakit, bahkan kesulitan hidup. Namun di dalam hatinya ada keyakinan bahwa Allah selalu bersamanya. Ketika rezeki terasa sempit, ia percaya Allah Maha Pemberi rezeki. Ketika menghadapi penyakit, ia yakin Allah yang Maha Menyembuhkan. Ketika masa depan belum jelas, ia percaya Allah telah menyiapkan yang terbaik. Keimanan menghilangkan rasa takut yang berlebihan. Bukan berarti tidak pernah merasa khawatir, tetapi kekhawatiran itu tidak menguasai hati. Kemudian Allah melanjutkan, dan mereka tidak pula bersedih. Hati, kesedihan adalah bagian dari kehidupan manusia. Bahkan para nabi pun pernah bersedih. Namun orang yang mengikuti petunjuk Allah tidak tenggelam dalam kesedihan. Mengapa? Karena ia yakin semua yang terjadi memiliki hikmah. Ia percaya bahwa setiap musibah menghapus dosa. Ia yakin setiap kesabaran akan diganjar pahala. Ia percaya bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Keyakinan inilah yang membuat seorang mukmin mampu bangkit setelah jatuh. Hari ini banyak manusia mengalami kecemasan, kegelisahan, dan kehilangan arah. Penyebab utamanya seringkali bukan kurangnya harta, tetapi jauhnya hubungan dengan Allah. Semakin dekat seseorang dengan Al-Quran, semakin kuat hatinya menghadapi kehidupan. Semakin rajin sholat, semakin tenang jiwanya. Semakin sering berzikir, semakin damai pikirannya.
Karena petunjuk Allah memang diciptakan untuk menenangkan hati manusia. Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa ujian, tetapi Allah menjanjikan hati yang kuat dalam menghadapi ujian. Oleh sebab itu, marilah kita menjadikan Al-Quran sebagai teman setiap hari. Luangkan waktu untuk membacanya, memahami maknanya, mengamalkan isinya, mengajarkannya kepada keluarga. Karena petunjuk Allah tidak hanya menyelamatkan kita di dunia, tetapi juga di akhirat. Mari kita renungkan diri kita masing-masing. Sudahkah kita menjadikan petunjuk Allah sebagai pedoman hidup? Ataukah kita lebih sering mengikuti hawa nafsu, tren, dan keinginan manusia? Semoga setelah mendengar ayat ini, kita semakin bersemangat memperbaiki diri. Semoga langkah kita selalu berada di jalan yang diridai Allah. Semoga hati kita dipenuhi ketenangan. Semoga Allah menghilangkan rasa takut terhadap masa depan. Semoga Allah menghapus kesedihan yang memberatkan hati kita. Dan semoga pada akhirnya Allah memasukkan kita kembali ke dalam surganya, tempat yang dahulu menjadi asal Nabi Adam, namun kini menjadi tujuan bagi setiap hamba yang beriman dan bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.